Baru-baru ini muncul sebuah perseteruan yang melibatkan dua nama besar Agnes Mo dan Ahmad Dhani. Perseteruan ini berawal dari kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan Agnes Mo dan pencipta lagu Ari Bias. Pada Juni 2024, Agnes Mo digugat oleh Ari Bias karena menyanyikan lagu Bilang Saja sebanyak 3 kali dalam konsernya tanpa izin. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pun memutuskan untuk memenangkan gugatan Ari Bias pada Februari 2025 hingga menghukum Agnes Mo untuk membayar ganti rugi sebesar 1,5 miliar rupiah. Perseteruan ini bukanlah konflik langsung antara Agnes Mo dan Ahmad Dhani, melainkan reaksi Ahmad Dhani terhadap masalah hukum yang dihadapi oleh Agnes Mo. Dhani pun mengungkapkan bahwa ia sudah berusaha menghubungi Agnes Mo untuk membicarakan masalah cipta Ari Bias namun tidak digubris. Melalui channel Deddy Kombuser, Agnes Mo mengatakan bahwa Dhani memang menghubunginya sekitar 8 bulan yang lalu. Namun hal itu bukan untuk membahas permasalahan hak cipta, melainkan permintaan Dhani ke Agnes Mo untuk mendukungnya di ranah politik. Dengan suasana semakin memanas, media sosial pun menjadi ajang saling sindir untuk Agnes Mo dan Ahmad Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat selalu, sehat, jangan lupa beribadah. Untuk teman-temanku aku doakan semoga sehat walafiat, panjang umur dan rezeki-rezekinya lancar, amin. Oke, kita berjumpa lagi di channel Wage Sukma yang tentunya akan menyajikan berita-berita hangat yang bisa menginspirasi dan memotivasi kita semuanya. Oke teman-temanku, seperti yang kita lihat tadi, ada narasi di depan itu adalah flashback sedikit bahwa ada perseteruan antara Agnes Monica dengan Aris Bian, pencipta lagu ya Bilang Saja itu tadi. Lalu ini ada hubungannya dengan Ahmad Dhani ya. Nah, bagaimana sih cerita konfliknya? Kita langsung saja ya. Ini ada ungkapan dari Aris Bian yang sesungguhnya tentang gugatannya kepada Agnes Mo, dan ada Bang Ahmad Dhani, dan ini di podcastnya Bang Deddy Kombuser. Yuk kita langsung ikuti aja. Dengan bukti ini surat tertulis, somasi tertulis tidak digubris. Ke siapa? Ke dua pihak itu, Agnes Mo dan HWG, Hollywood Group. Hollywood Group dan Agnes Mo. Hollywood Group saya somasi juga. Nah, Hollywood menjawab apa? Nah, somasi tertulis tidak digubris. Akhirnya saya somasi terbuka. 2 minggu kemudian saya somasi terbuka. Hollywood Group datang. Datang ke kantor saya untuk mengklarifikasi. Artinya apa? Ada itikat baik dari Hollywood untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, ya kan? Ya. Nah, pas datang itu dia memberi informasi yang penting, yaitu bahwa ada kontrak all in antara HW dengan Agnes. 5 kota ya? 5 titik ya? 3 titik. Oh, 3 titik. Ya, dia memberikan keterangan tapi saya nggak perlulah saya cerita. Udah, definisinya all in aja. Nah, all in itu adalah izin dan royalti sudah menjadi tanggung jawab Agnes yang bayar. Gitu. Menurut HW. Menurut HW. Nah, Tapi omong-omong apa Nah itu dia. Ini menurut Hollywood kan? Tertulis. Oh, di situ sudah disebutkan bahwa All In itu menyebutkan bahwa izin dan royalti sudah Agnes Monica yang bayar. Oh, seperti itu. Ya, kita lanjutkan. staff legal yang datang perwakilan. No. Bener katanya Dhani tadi. Menurut Hollywood ini ada suratnya apa enggak nih? Menurut dia ada, dan dia bisa mempertanggungjawabkannya nanti di otoritas hukum. Kepada otoritas hukum. Tapi kemarin waktu persidangan Dia nggak surat mau itu nunjukin karena di kontrak itu ada klausul juga tidak boleh diperlihatkan kepada pihak lain. Tapi kalau melihat penegak hukum boleh. Penegak hukum boleh. Boleh. Dia menjamin akan memperlihatkan. Oh, jadi itu teman-temanku, ini adalah gugatan dari Aris Bian, pencipta lagu, kepada Agnes Monica. Sudah jelas, sudah sangat runtut tuntutannya seperti apa, dan ini ya memang harusnya dipertemukan. Dan sudah di gugatan itu sudah dimenangkan, dan Agnes Monica juga sudah mendapatkan denda sekitar 1,5 miliar ya, seperti itu. Nah, tapi ini belum ada titik temu untuk bertemu antara Agnes Monica dengan tadi Aris Bian. Nah, seperti itu. Coba kita lihat, ini ada lagi biar kita lebih jelas lagi. Oke. Gue tahu undang-undangnya karena biar gimana dad, I've been a singer since I was 6 years old. Jadi gue udah ribuan show, bukan cuma puluhan atau ratusan, gue udah ribuan show. Dan selama gue ribuan show, izin dan royalti itu selalu dibayar sama penyelenggara. Kayak di pasal 23 ayat 5 isinya dibilang bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersil ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Terus ada lagi di pasal 87-nya dia bilang tidak dianggap sebagai pelanggaran undang-undang ini pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait secara komersil bla 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 asalkan telah memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan LMK. Jadi gini, kalau dia bilang bahwa gue dihukum karena tidak ada izin, itu jelas sudah tidak valid. Oke, teman-temanku, di situ Agnes Monica di podcastnya Bang Deddy Kombuser sudah merangkan bahwa
tidak izin ke penciptanya nggak apa-apa, asalkan sudah ada bayar royalti ke LMK seperti itu. Dan itu tadi Agnes Monica juga membacakan undang-undangnya seperti itu. Nah, coba kita lanjutkan. Karena dalam undang-undangnya aja udah bilang bahwa kita boleh menggunakan itu tanpa izin asalkan kita bayar royalti kepada LMK. kepada LMK. Nah, ini tuh bukan bikin show tuh nggak? Bukan, gue Ini diundang. perform di Perform. acara orang. Diundang di acara orang. Perform di acara orang, orangnya jual tiket gitu ya? Iya. Betul ya? Iya. Oke, artinya kan lu nggak peduli tiketnya berapa? Nah, itu dia. That's exactly my point. Bahwa secara Mau logika, tiket laku nggak laku lu dibayarnya sama. exactly, karena fee penyanyi adalah upah jasa Perform juga selesai. untuk gue perform. Iya. Istilahnya mau nyanyi lagu yang itu atau mau lagu yang on ya tetap harganya juga sama kan. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya gitu. Di situ Oke. ya emang I came there as a performer melakukan kewajiban gue. Nah itu makanya kenapa balik ke pertanyaan lu tadi, siapa yang harusnya membayar royalti itu? Lah sekarang kalau tarif royaltinya adalah 2% dari penjualan tiket kotor, ya berarti kan yang membayar harusnya penyelenggara. Kecuali kalau kita bikin show tunggal dan kita sendiri penyelenggaranya. Exactly. Oke, Jadi itu bisa. oke, Istilahnya paham, bisa nggak paham. artis? Ya bisa. Bisa. Kalau artisnya Ya, yang ya. jadi penyelenggara kan kayak gitu. Gitu. Ini anggap aja gini deh, ini show kawinan gitu kan? intinya Iya, kan, gitu kan? exactly. Oke. Ya kan. Jadi gue Oke. di situ diundang gitu. Nah, tapi kan Nah, di situ juga di akhirnya Agnes Monica sudah menyebutkan bahwa ada tertulis juga bahwa biaya yang di luar itu ditanggung oleh pihak ketiga atau penyelenggara dan sebagainya. Nah, tadi di Bang Aris Bian itu sudah menyebutkan bahwa segala sesuatunya ditanggung oleh Agnes. Tapi di sini ada tertulis di Agnes Monica. Nah, ini mana yang benar kita nggak tahu ya. Yang jelas ini kalau bisa ketemu langsung itu nanti bisa lebih jelas nanti di persidangan mungkin itu. Nah, ini ada beberapa lagi dari Ahmad Dhani ya. Coba kita cek dulu. Mbak Agnes, tolong cari konsultan hukum yang S3. Jangan dengerin konsultan hukum yang S1. Ya gini nih jadinya. Terus jangan jadikan masalah ini menjadi masalah jadi pengadilan jalanan. Ya kan, datang ke podcast, ngomong-ngomong sesuatu yang tidak ada buktinya. Jadi bagi orang yang paham hukum seperti Pak Profesor tadi, begitu dengar Agnes ngomong soal berlaku surut dan langsung ketawa profesornya. Itu bahwa bukti bahwa yang feeding Agnes selama ini itu pasti S1, Prof. Jadi kalau bisa minta konsultan hukum yang S3 supaya memberikan feeding hukum yang baik gitu loh. Oke. Jangan membuat persidangan masalah kasus ini menjadi persidangan jalanan gitu loh. Hanya monolog membela diri di podcast yang sesungguhnya. Oke, di situ tadi Bang Ahmad Dhani ngomong Mbak Agnes kalau mencari konsultasi hukum jangan S1 jadi S3. Nah, di situ itu adalah Ahmad Dhani yang memberikan arahan kepada Agnes Monica. Nah, di sini Agnes Monica juga memberikan jawaban di sini. Nah, apa jawabannya ini? Terus ini juga bukan masalah bahwa gue menganggap pencipta lagu itu tidak harusnya dibayar. Jelas harus dibayar. Tapi kan sekarang permasalahannya adalah cara bagaimana, gimana gitu kan? ya kan, mekanisme izin itu seperti apa? Nggak semata-mata cuman kayak lu kasih paper terus udah gitu, itu nggak kayak gitu mekanismenya. Dan siapa yang harus bayar Iya, juga? iya, tapi kan yang jadi masalah kan di luar katanya menang mereka. Nah itu juga makanya kenapa banyak orang yang pada akhirnya ngebelain gue seolah-olah. Padahal sebenarnya itu bukan ngebelain gue, tapi ngebelain undang-undang yang sekarang the existing law, undang-undang yang ada gitu kan? Karena ya istilahnya ya nggak perlu jadi S3 juga buat ngerti ya, biar kan gue juga ada kuliah Gue hukum nanya ya. kata-katanya siapa tuh? Ya sempat lah dengar-dengar kan kalau katanya kalau nggak S3 nggak boleh ngomong gitu Oh, iya. kan. Hukum yang sedang diperjuangkan itu jangan di-apply ke Berarti menurut existing. lu bahwa hukum yang baru ini belum disahkan? Belum dong, itu kan sekarang lagi direvisi, lagi mau direvisi. Artinya tidak bisa digunakan Nggak hukum bisa. yang belum selesai, belum disahkan untuk Iya, kasus ini gitu iya, kan maksudnya. iya dong. Harusnya kan Oke. kita pakai existing law, Oke. ya kan. Nah sekarang kita Sekarang ngomong masalah existing izin nih. law-nya. Ya, gue tau lah 8 bulan yang lalu itu kan dia memang kontak untuk kasih dia video mendukung. Gimana bisa nggak kirimin video untuk mendukung aku di DPR? Dan memang unfortunately ya aku bilang bahwa Lu nggak ya main gitu-gitu ya amat. gue nggak main gitu-gituan Ya, gitu ya, loh. itu So hak lu maksudnya lah. ya gue nggak bisa. Jadi maksudnya ya I'm so sorry gitu loh Mas Dhani kalau misalnya mungkin like maybe he took it personally. Nah, dari situ teman-temanku kita sudah lihat kejelasan apa yang sudah disampaikan Agnes Monica. Di satu pihak memberikan cuitan seperti ini, di satu pihak menjawab seperti ini. Nah, kita nggak tahu ya nanti yang kebenarannya seperti apa, tapi aku menurutku dari dua belah pihak itu memiliki argumen atau pembenarannya masing-masing sesuai dengan ya menurut mereka benar. Argumenku saya gini benar lah. Itu alangkah baiknya kalau memang bisa bertemu di persidangan dan diselesaikan secara baik-baik seperti itu. Nah, itu menyebabkan berbuntut panjang antara Bang Ahmad Dhani sama Agnes Monica. Nah, yuk kita lihat. Jadi kok bisa saya bilang dia 10 tahun nyanyiin lagu Cinta Mati,
ya, tanpa izin, betul, tanpa terima kasih, betul, ya kan? Kalau dia memang membaca undang-undangnya, tanpa potong roti setiap lebaran, betul, ya kan? Tanpa duit, apalagi, Waduh. ya kan? Tanpa royalti enggak, izin enggak, terima kasih enggak, semua enggak, betul. Lalu saya cuma minta kecil aja lah, udah deh saya lupain semuanya 10 tahun. Betul. Saya cuma minta video aja dukungan kepada saya dan partai saya Gerindra. Itu aja beratnya setengah mati. Itu aja beratnya setengah mati, Bang. Oke, di situ temanku Bang Ahmad Dhani sudah menyebutkan bahwa Agnes Monica menyanyikan lagu Cinta Mati 10 tahun tanpa izin. Wow. Ini kronologisnya gimana sih? Kok jadi 10 tahun? Kenapa nggak 1 tahun kemarin setelah menyanyikan, kalau itu memang aturannya nggak bener langsung di-cut atau dikasih tahu gitu loh. Ini kok sampai 10 tahun baru sekarang diungkapkan gitu loh. Nah, ini yang menjadi saya bingung kalau menurut aku loh ya. Nah, seharusnya Bang Ahmad Dhani itu kalau memang kemarin itu ada aturan yang harus ada aturan antara Ahmad Dhani dengan Agnes Monica yang menyanyikan lagu Cinta Mati itu gini. Tapi kalau melanggar, jangankan, kalau bisa jangan sampai 5-10 tahun ya. 1 tahun pun kalau itu memang mungkin ada peringatan, ada tabayun, ngobrol bareng dulu, dan terus kalau memang benar-benar nggak bisa diperingati langsung ada tindakan seperti itu. Tapi kalau sampai 10 tahun ini gimana gitu loh. Nah, tapi nggak tahu lah ya ini. Tapi ini ada yang menarik nih guys. Ini dari juga reaction. Ini pendapatnya coba kita dengarkan bareng-bareng. Aneh ya. Oh, berarti memang minta video dukungan itu adalah bentuk pelunasan 10 tahun nyanyi lagu itu tanpa izin gitu ya Mas ya. Gue sih nggak tahu ya permasalahannya tuh sampai mana. Gue juga tidak expert di dalam permusik-musikan gitu ya. Ya cuman gue pengen tanggepin aja statement kalau kata Ahmad Dhani, Agnes Mo itu nyanyi lagu Cinta Mati 10 tahun tanpa izin, tanpa terima kasih, dan tanpa sepotong roti pun pada saat lebaran. Ini gue bingung ya. Gue lihat beberapa video Agnes Mo nyanyi lagu Cinta Mati gitu ya di zaman itu ya. Itu juga barang elo. Maksudnya tanpa izin tuh gimana sih? Berarti kalau dia tanpa izin, lu juga tanpa izin dong. Tapi dia yang bikin lagunya. Makanya gue tuh bingung gua. Jadi harusnya aturannya tuh kayak gimana gitu. Jangan kesannya orang nggak mau bantu lu dalam satu hal, terus lu jelek-jelekin. Gue nggak ngerti ya. Kenapa harus ada konsep kayak begitu gitu? Menurut gue tuh kenapa musisi-musisi yang ada di dalam pemerintahan itu nggak fokus aja sih sama band Sukatani ini, bahas gitu loh, ngomongin soal itu gitu loh. Ini mah ngomongin soal lagu yang punya dia terus gitu. Kalau punya orang lain tuh nggak terlalu naik gitu loh omongannya. Jadi fungsinya ada di dalam pemerintahan, orang-orang ini ada di dalam pemerintahan tuh apa? Ini pendapat gue sebagai rakyat biasa, penonton, penikmat musik juga, biarpun gue tidak mengerti, tapi gue menikmati aja musik-musik karya-karya orang-orang hebat ini gitu ya. Oke, menurut kalian Ahmad Dhani itu kenapa sih suka kayak begini? Oke, kalau aku setuju sih sama Bang ini tadi. Karena apa ya? Ya jangan sampai dengan adanya kasus-kasus yang diangkat ini, untuk kasusnya Agnes Monica dan sebagainya, jangan sampai ada kepentingan lain daripada kepentingan memang benar-benar kasus itu. Kalau bisa ya untuk masalah privasi atau personal ya jangan dicampurkan dengan itu atau diangkat seperti itu. Kalau bisa ya nggak tahu ya, tapi nggak tahu semuanya, pasti akan ada titik temunya, ada buktinya, ada aturannya seperti apa. Bang Ahmad Dhani memberikan suatu ulasan itu pasti juga ada dalilnya seperti ini, nanti ini seperti ini, aturannya seperti ini. Jadi saya kira karena beliau adalah orang-orang yang profesional, orang-orang benar-benar orang yang papan atas, yang sudah mengetahui banyak permasalahan yang bagaimana nanti harus diselesaikan. Oke teman-teman, dari sini pesan moralnya bahwa dengan kejadian antara Ahmad Dhani dengan Agnes Monica ini, semoga ini menjadikan menjadikan introspeksi untuk kita semuanya teman-temanku, dan ini akan menjadikan nanti ada titik temu hasil yang lebih baik lagi untuk semua pencipta-pencipta lagu Indonesia yang luar biasa ya, seniman-seniman Indonesia yang profesional dan bisa menjadi rukun dan untuk membanggakan nama Indonesia di kancah musik pop Indonesia ataupun lagu-lagu Indonesia yang memang benar-benar luar biasa. Maka dari itu semoga ini bisa bermanfaat, mengintrospeksi, mengapresiasi untuk kita semuanya, dan berhati-hati karena segala sesuatunya sekarang itu memang banyak hal yang bisa menjadi problematika atau permasalahan. Jadi intinya apa ya, kita saling rukun, kalau ada apapun harus dikomunikasikan dengan baik dan kita ikuti aturannya dengan baik bagaimana. Nah, semoga permasalahan antara Agnes Monica dan Ahmad Dhani semoga cepat selesai, dan semuanya pokoknya dari pencipta-pencipta lagu bisa terangkatkan dengan baik, dan semuanya Indonesia menjadi rukun di bidang seni vokal atau seni artis Indonesia seperti itu. Oke, terima kasih, semoga ini bermanfaat teman-temanku. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me